Indonesia, negara yang punya keindahan alam yang luar biasa, budaya yang kaya, dan orang-orang yang ramah. Tapi, ada satu masalah besar yang sering kita lupakan. Masalah sampah yang masih dibuang sembarangan. Kita sering lihat tuh, sampah di mana-mana, kayak di jalan, di sungai, bahkan di pantai. Ini nggak cuma bikin kotor, tapi juga ngerusak lingkungan kita. Nah, menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup, 71% sungai di Indonesia itu udah tercemar sampah. Ini bukan cuma masalah air yang kita minum, tapi juga ekosistem di sekitarnya. Padahal, setiap harinya, Indonesia menghasilkan sekitar 175.000 ton sampah. Bayangin deh kalau sampah-sampah itu nggak dikelola dengan baik. Sampah yang menumpuk bisa jadi sumber penyakit seperti diare, infeksi saluran pernapasan, dan bahkan demam berdarah. Tapi kita bisa berubah. Ada banyak cara yang bisa kita lakuin untuk bantu ngurangin sampah. Salah satunya dengan mulai memilah sampah di rumah antara sampah organik dan anorganik. Ini langkah kecil yang bisa punya dampak besar. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai. Sampah ini cenderung berasal dari sisa sayur, buah-buahan, daun-daunan, dan sisa makanan. Dampak yang ditimbulkan dari sampah ini apabila tertimbun lama adalah menimbulkan bau busuk akibat terjadi pembusukan dan bisa menimbulkan penyakit yang diakibatkan bakteri yang dihasilkan pada sampah. Manfaat sampah organik yaitu bisa dijadikan tambahan makanan ternak seperti pelet ikan dan manggot. Sampah seperti sisa-sisa bambu bisa dijadikan kerajinan tangan, dan sampah organik bisa dijadikan biogas melalui tahu, tempe, dan kotoran hewan yang dapat dijadikan bahan utama untuk membuat biogas. Caranya sederhana saja, yaitu cukup sediakan wadah tertutup yang dapat dijadikan penampungan gas dan ditambahkan dengan air, lalu diaduk-aduk sehingga mempercepat proses pembuatannya. Selain itu, dapat juga ditambahkan dekomposer untuk mempersingkat waktu pembuatan. Karena apabila hanya menggunakan air, butuh waktu lebih dari 2 minggu. Sampah anorganik adalah jenis sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang tidak berasal dari organisme hidup. Sampah ini umumnya terdiri dari material seperti logam, plastik, kaca, batu, dan keramik. Dampak yang ditimbulkan pada sampah anorganik yang tertimbun di dalam tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai, dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu yang lama. Ini menyebabkan rusaknya lapisan tanah yang ada di bumi. Manfaat sampah anorganik yaitu bisa digunakan kembali, seperti botol kaca yang bisa menjadi media tanaman berupa pot. Dan sampah anorganik juga bisa dimanfaatkan sebagai kerajinan tangan, misalnya bungkus makanan yang bisa menjadi tas, botol plastik menjadi aerobik, dan banyak lainnya. Pemilahan sampah dilakukan dengan membedakan yang mana sampah organik yang terdiri dari daun-daunan, sisa makanan, dan lain-lainnya, dan yang jenis sampah non-organik yang terdiri dari sampah plastik, botol, logam, dan jenis sampah non-organik lainnya. Langkah kecil dalam memilah sampah bisa kita lakukan setelah makan nasi bungkus dan makan obat. Tanpa kita sadari, perilaku setelah makan bisa diubah menjadi tindakan untuk memilah sampah. Sebuah makanan, plastiknya, dan bungkus obat merupakan jenis sampah yang berbeda. Ya, jika kita mager, pastinya kita jadikan satu. Namun, sebaiknya kita pisahkan seperti ini. Tujuan utama dari pemilahan sampah adalah guna meningkatkan efisiensi pengelolaan limbah, mengurangi volume sampah yang dikirim ke tempat pembuangan akhir, serta mempromosikan praktik daur ulang dan pengomposan.
Dengan kita memisahkan sampah berdasarkan jenisnya, seperti organik, anorganik, dan bahan yang dapat didaur ulang, kita dapat memanfaatkan kembali. Bayangkan dunia di mana setiap sudut kota dipenuhi dengan tumpukan sampah. Sebuah pemandangan yang menakutkan, bukan? Sayangnya, ini bisa menjadi kenyataan jika kita tidak mulai peduli terhadap sampah yang kita hasilkan setiap hari. Sampah yang tidak didaur ulang berpotensi mencemari tanah, air, dan udara. Plastik, misalnya, membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai. Selama proses tersebut, plastik dapat meresap ke dalam tanah dan mencemari sumber air kita. Sampah yang menumpuk juga dapat menjadi tempat berkembang biaknya penyakit, mengancam kesehatan kita beserta lingkungan sekitar. Disinilah konsep 3R, Reduce, Reuse, and Recycle menjadi sangat penting. Dengan mengurangi penggunaan barang sekali pakai, kita bisa meminimalkan jumlah sampah yang dihasilkan. Menggunakan kembali barang-barang yang masih layak pakai juga dapat mengurangi kebutuhan akan produk baru, yang berarti kita mengurangi penggunaan sumber daya alam. Dan tentu saja, mendaur ulang bahan-bahan seperti plastik, kertas, dan logam membantu mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Menerapkan prinsip 3R membawa banyak manfaat. Lingkungan menjadi lebih bersih dan sehat. Kita bisa menghemat sumber daya alam yang berharga dan mengurangi emisi gas rumah kaca dari proses produksi barang baru. Selain itu, dengan mendaur ulang, kita juga bisa menciptakan lapangan kerja baru di sektor pengelolaan sampah dan daur ulang. Mari kita mulai dari diri sendiri. Kurangi penggunaan plastik, gunakan kembali barang-barang yang masih layak, dan selalu daur ulang sampah kita. Dengan langkah kecil ini, kita bisa menjaga bumi tetap indah dan lestari untuk generasi mendatang. Ingatlah, bumi adalah satu-satunya rumah kita. Mari kita jaga kebersihannya bersama-sama.